Anak ini ditampar gurunya karena merusak pagar sekolah, tapi orang tuanya tidak terima dan marah-marah ke gurunya. Kejadiannya terjadi di SMP 2 Subang. Berawal dari anak ini yang terlambat sekolah. Karena gerbang depan sudah ditutup, akhirnya dia paksa masuk lewat pagar belakang dengan cara memanjat pagar tersebut. Nah, karena pagar itu baru selesai dibangun, akhirnya saat dinaikin jadinya roboh. Karena hal itulah dia ditampar oleh gurunya. Nah, tapi orang tuanya malah gak terima dan malah marah-marah ke guru yang nampar anaknya. Saya dikepret begitu. 2 kali, Pak. Iya, betul. Nah, iya. Kenapa harus seperti itu? Emang betul cara mendidik anak seperti itu, Pak? Karena di omongan baik-baik sudah tidak nurut. Ya, Dia gak terima kalau anaknya ditampar, yang padahal anaknya udah buat kesalahan yang merugikan sekolah. Menurut gua, wajar aja sih ditampar sebagai efek jera. Kalau hanya dinasehatin, kayaknya gak bakal mempan dah. Jadi gimana menurut kalian? lah ini Anda main gambar-gambar aja. Ya, orang guru di Subang. MP, SMP 2. Liatin tuh. Ada ini tolong, Pak. Saya akan lapor, Pak, ya. Kita ditujukan untuk cari solusi. Pak, anak Cari solusi bukan seperti itu, Pak. kami menyayangi anak. Cari solusi Kalau ditambah. misalnya nggak pernah gambar-gambar anak. Ya, kita bicarakan Kalau anak baik-baik. bapak tidak nakal, anak bapak baik-baik saya tampar. Saya Harusnya panggil orang tua, Pak, ya. Jangan main-main tangan sendiri. Apakah boleh sekarang? Coba saya tanya sama ibu, boleh nggak seorang guru gambar-gambar anak? Boleh, Bu. Ada undang-undangnya sekarang, Bu. Sekolah mana, Pak? Kepala sekolah mana? nggak ada, Pak. Nggak telepon, Pak. Ya, saya mau ngomong. Undang-undangnya berberapa? Punya undang-undang mau apa? Nggak boleh, Bapak seorang guru. Nah, sampai main tangan, Pak. Bapak mau lihat konten Pak Dedi? Gak usah, Bapak. Sekarang guru boleh Boleh apa? boleh mendidik anak yang sifatnya mendidik. Boleh mengempar. Gimana kamu sampai digampar beberapa kali sama guru? Oh, ini orang yang tidak nih. Abang Oke. pas hari Rabu, abang telat masuk lewat belakang pagar yang udah jadi. Tapi abang udah ngakui itu kesalahan. Cuma gitu, salah gurunya tuh pas hari Senin. Masalah udah selesai, padahal guru udah nelpon orang tua. Langsung pas Senin, pas ya udah abang juga udah minta maaf, udah. Ada info ke mami tuh? Ada, kan ibunya ibu gurunya langsung telepon ke aku. Nah dari situ langsung clear, oke Bu, ya kalau gitu saya mohon maaf, kata saya nanti saya bilangin. Dan anaknya kalau lewat ke situ lagi, kalau sampai pagar ambruk lagi, saya tanggung jawab. Kami gituin. Oh ya udah Bu. Nah kayak gitu ya udah mohon maaf. Itu pihak siapa telepon? Telepon langsung. Telepon. Telepon bertiga sama bapaknya si Rio itu. Oke, oke. Masalah itu udah kelar. Berarti ya masalah kamu loncat. Tetap ayah salahin kamu yang salah. Ya. Masalah itu kamu yang salah. Nah. Mau kesiangan mau enggak lewat depan, jujur sama security. Ya. Yang kedua jawab yang jujur. Kenapa kamu sampai ditampar beberapa kali? Ditampar 3 kali. Pertama pas sudah selesai upacara, Itu guru ngomongnya 2 kali. Kok 3 kali? 3. Banyak Dulu ya itu saksinya. banyak Kan saksi. Lagi pada upacara. Berapa orang yang digampar? Digampar ada 8 orang. Kasus apa aja? Yang pertama kelas 8 mah abang sama Rio itu kasusnya cuma gara-gara loncat. Hari Rabu ngeloncat. Pas Oke. itu pas buat hari Rabu abang sama Rio berdua doang. Nakal lah Nah, ini. cuma yang sisanya itu ada yang bolos, ada yang kabur. Ada yang Udah gitu kabur. aja. Ini anak saya dengar-dengar digampar oleh guru. Entah apa permasalahannya permasalahannya dan dan ya ya. hari ini sudah ada di sekolahnya ya. Jadi coba deh teman-teman ya yang mempunyai anak khususnya buat para guru nih ya, apakah boleh orang guru untuk mendidik siswanya dengan cara menggampar? Di samping saya ada Pak Heri Susanto. Saya ingin mempertanyakan, apakah sekarang itu pendidikan itu lebih keras? Pak Her, jadi gini Pak Her, ini anak saya katanya digampar di sekolahan ya, entah masalah apa. Walaupun emang anak saya yang salah ya, saya sebagai orang tua ya emang harus minta maaf ya Pak Her ya. Yang jadi pertanyaan saya itu, apakah emang benar sekarang pendidikan itu tiap sekolah semua guru itu emang dengan cara menggampar itu anak bakal nurut? Tentunya tidak juga ya. Berbicara terkait hal itu, saya sedikit mengutip nih. Kita juga akan mempelajari nih ya. Di Permendikbud nih, kita baca saja nomor 82 nih, tahun 2015 ya, tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah dapat mengarah kepada satu tindak kriminal yang dimana akan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Ini kasus yang lagi di Subang viral ya, anak SMP gitu ya, murid SMP, mungkin muridnya nakal gitu ya bro, takut ketahuan, tapi yang jadi salah juga gurunya ya.
langsung main tangan juga, itu salah juga gitu ya bro, sangat disayangkan. Semoga sih nggak dipecat ya gurunya ya, cuma kesalahpahaman aja gitu ya bro. Semoga cepat diperbaiki, nggak apa-apa lah, pelajaran ya buat orang tua, buat murid, buat guru gitu ya, pelajaran. Karena saya juga mempunyai anak, mungkin bisa belajar dari bapak-bapak ini ya, buat jangan langsung main langsung emosi juga ya sama guru. Perbaiki dulu mana yang salah dulu gitu ya. Kalau anaknya yang salah ya wajar, kita harus salahin anaknya gitu ya bro. Tapi kan ini masalahnya main tangan juga gurunya gitu bro, itu kan nggak boleh ya kan, termasuk kriminal ini yang sudah disampaikan sama bapak-bapak ini kan, masuk tindak kriminal gitu ya bro, nggak boleh bro. Ya intinya pelajaran buat kita semua, buat orang tua ya, ya kesalahan kita juga ya mungkin ya, orang tua ya kurang didik anak mungkin bisa jadi ya, atau anaknya yang emang bandel, nggak tahu. Soalnya masih SMP bro, remaja bro, masih juga nakal bro, SMP SMA gitu kan nakal gitu bro. Ya, lanjut bro. Pak, di Subang ada seorang anak SMP digampar gurunya karena memanjat tembok sekolah sampai tembok sekolahnya roboh. Nah, orang tuanya tidak terima dan datang ke sekolah marah-marah kepada guru yang menggampar anaknya dan mengadu kepada Bapak KDM. Bapak KDM yang saya hormati, yang saya sayangi, boleh Pak anaknya dimasukin ke komplek militer Pak, 1 tahun saja Pak, beserta orang tuanya Pak, biar agak keras dikit ya kan. Buat orang tua murid di Indonesia, please deh, jika anak kalian sekolahkan di luar, biarin dia dicubit, dipukul, digampar jika dia melakukan kesalahan ya. Kalau kalian tidak mau anak kalian dicubit, digampar, dipukul karena kesalahannya, gak usah disekolahkan cowok ya. Biar aja dia di rumah bobok manis, makan, nonton TV, main handphone. Kalian sayang-sayangi anak. Ketemu nih dengan guru Nah, ini ketemu. sekolah MP2 Jalan Cagak ya, yang kemarin sempat muncul di media sosial, bersih tegang antara orang tua siswa dan guru, ya kan? Dan bapak memang nyabok ya, nyabok. Terus kemudian anak yang dicaboknya kenapa dicabok? Dia tangannya merokok, kemudian berkelahi, mengganggu kelas yang lain, Loncat, artinya ada kekeliruan atau keistimewaan berulang yang dilakukan oleh anak tersebut. Saya sudah mendengarkan apa yang menjadi latar belakangnya. Selanjutnya juga nanti saya akan bertemu dengan orang tuanya. Saya pikir masalah ini harus segera selesai. Tugas guru adalah mendidik siswanya. Dan tugas orang tua juga mendidik anaknya. Ketika di sekolah, anak menjadi tanggung jawab guru. Ketika di rumah, jadi tanggung jawab orang tua. Dua-duanya harus saling menghargai. Kalau dititipkan di sekolah, percayakan pada guru. Ya kalau guru-gurunya agak keras sedikit, orang tuanya juga harus bisa menyadari kenapa kekerasan itu terjadi. Ya betul. Semoga kesalahpaham ini cepat selesai bro, ini cuma salah paham aja. Ya mungkin pihak orang tuanya terlalu sayang mungkin ya, atau mau viral gitu, nggak tahu bro orang tuanya gitu bro. Ya kalau sudah ditaruh di sekolahan ya itu hak-haknya guru gitu ya bro. Orang zaman dulu aja ngeri ya, guru sering main tangan, mukul pakai benda ya. Kalau mukul suka pakai benda kayak puding, kayu, penggaris gitu ya. Zaman sekarang nggak bisa bro, orang tuanya itu beda kan. Zaman sekarang, kalau zaman dulu beda. Kalau zaman sekarang aja anak sekolah seringnya diantar, padahal dulu seringnya naik sepeda, sekarang rata-rata diantar gitu. Pada manja-manja kalau zaman sekarang gitu anak-anak. Beda kayak zaman waktu saya sekolah ya kan, beda jauh bro, asli. Ini generasi apa ini, lupa apa lagi nanti. Manjanya minta ampun, orang tuanya sudah kan generasi Gen Z, sudah pada mempunyai pemikiran yang
lebih lah ya, maksudnya IQ-nya lebih dari lebih pinter mungkin ya, IQ-nya dari Cala itunya, IQ-nya itu lebih cerdas kan. Kalau yang Kinship itu kan mempunyai anaknya dimanja, di eman gitu ya, nggak tahu lah. Kalau zaman dulu kan keras, didikannya keras bro, di rumah, di sekolah. Kalau sekarang ini benar-benar sangat dimanja anak-anak, sungguh prihatin sih, selalu dimanja. Mungkin sekian dulu ya bro, mohon maaf bila ada salah kata.